Perhatikan sikapmu dan pikiranmu, buatku berku. Tak mungkin ini, tak mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali apa yang ku tinggal mati. Seperti hari kemarin saat semua di sini. Ariel Peter Pan adalah orang pertama yang diadili menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat 31 Januari 2011 menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Bagaimana kasusnya yang membetot perhatian publik, sidang Ariel pun tak pernah sepi. Kelompok yang pro dan kontra sama-sama berunjuk rasa. Kedua kubu kerap berbenturan di luar sidang yang digelar tertutup. Adalah hakim anggota Syahrul Mahmud yang kemudian membukukan proses hukum Ariel. Sejak dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga kasasi. Syahrul mengakui ada tekanan-tekanan, bahkan ancaman terhadap majelis hakim. Kan kantor dikepung itu, dikepung oleh massa yang kontra Ariel. Bahkan sampai terjadi perkelahian, sampai ada mobil yang rusak. Nah, tahu sendirilah juga kelompok. Kemudian tekanan massa, kita juga dapat surat, dapat ancaman, dapat SMS. Saya juga nggak tahu dari mana dapat SMS. Ya, jangan sampai membebaskan atau bahkan jangan sampai memutus di bawah tuntutan jaksa. Maka akhirnya akan diusir dari Bandung. Nggak ada gitu. Cuman musik gitu. Syahrul Mahmud begitu terkesan pada upaya majelis hakim menangani perkara Ariel. Hakim memang membuat terobosan tak biasa dan tak lazim. Tidak memutus perkara berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum semata, tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Maka jadilah Ariel divonis bersalah membuat dan menyediakan materi pornografi. Bukan hanya sekedar memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyebarluaskan pornografi sesuai dakwaan jaksa. Syahrul Mahmud berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bandung ini bisa jadi jurisprudensi. Inilah yang monumental ya bagi saya sebagai hakim. Karena ini pornografi pertama kali diterapkan di Indonesia, kemudian hakim majelis membuat jurisprudensi baru gitu. Yang selama ini hakim hanya memutuskan berdasarkan dakwaan semata, tetapi di sini hakim keluar bukan hanya dakwaan semata, tapi memutus berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Nah, ini menurut saya menariknya gitu. Penasihat hukum Ariel, O.C. Kaligis, semula yakin betul kliennya bakal bebas. Dia mengandalkan pembelaan pada asas non-retroaktif bahwa Undang-Undang Pornografi terbit tahun 2008 tidak bisa berlaku surut mengadili kasus video persenggamaan yang dibuat tahun 2006. 2006 ya? Sebelum Undang-Undang IT. Kalau dia sendiri yang mau mengedarkan itu kan 2006. Dari awal pengacaranya menggunakan asas non-retroaktif. Itu kan perbuatannya tahun 2006, Undang-Undang Pornografi 2008, meledaknya 2010-2011. Nah, ternyata ada teori hukum bahwa perbuatan pidana itu bukan hanya perbuatan fisik, tetapi akibat dari perbuatan itu pun masuk tempus waktu. Sehingga karena meledaknya 2010-2011, sementara Undang-Undang 2008, jadi masuk kategori perbuatan pidana. Nah, itu kira-kira ada semua di putusan ini. Ariel telah menjalani 2/3 masa hukuman dan berhak bebas bersyarat. Tetapi bagaimana dengan pasangan adegan mesumnya? Artis cantik Luna Maya dan Cutari telah berstatus tersangka, namun tidak ditahan seperti Ariel. Demi waktu 2 tahun lebih, kasus keduanya tak jua kelar disidik. Bahkan O.C. Kaligis pernah menyatakan kasus keduanya telah dipetieskan atau SP3. Benarkah begitu? Mabes Polri membantahnya. Penyidik masih terus bekerja melengkapi berkas perkara. Kalau sekarang ini kurang lebih 2 tahun belum, ya memang belum ada batasannya. Ini proses ini bisa nanti berhenti di SP3, bisa juga nanti diserahkan kepada kejaksaan.
gitu. Sebenarnya kalau status Luna Maya dan Chutari yang berada di dalam itu memang ini Pak, sudah di SP3 kan atau belum? Belum, makanya kembali lagi itu masih dalam proses. Jadi kelihatannya begini yang dilakukan polisi, siapa yang bisa dijerat? Ariel. Kenapa hanya Ariel yang bisa dijerat? Karena hanya ada ke dia pintunya, yaitu lewat barang-barang yang ada kaitannya dengan Ariel. Dari temennya lah siapa yang mengedarkan itu kan. Nah, sedangkan untuk mengaitkan dari Ariel ke Luna Maya atau Chutari memang secara hukum memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kasus video asusila Ariel berpengaruh besar pada Luna Maya yang drastis kehilangan kontrak kerja sebagai aktris, presenter, dan bintang iklan. Seolah hendak mengubur kenangan buruk itu, Luna Maya enggan berkomentar tentang kebebasan Ariel.